Selanjutnya kita masuk ke sintesis pirimidin secara de novo. Pada proses sintesis pirimidin ini berasal dari karbamoil fosfat dan juga aspartat. Nah, di sini cincin pirimidin ini disusun dari karbamoil fosfat dan juga aspartat, yang mana kemudian dikaitkan oleh ribosa fosfat yang diperoleh dari PRPP untuk membentuk nukleotida pirimidin. Ya, nukleotida dari pirimidin ya ada UTP, yang mana UTP di sini sebagai penyusun dari RNA. Kemudian kalau cincin pirimidin sebagai penyusun DNA ini dari timin ya, membentuk timidilat. Pada sintesis pirimidin secara de novo, di sini terdapat 6 tahapan. Pada eukariot ada 3 tahap pertama yang dikatalisis oleh enzim-enzim multifungsional ya, seperti dihidroorotase sintetase, yang mana mempunyai aktivitas pada beberapa enzim, yaitu karbamoil P sintetase 2, aspartat transkarbamoilase, dan juga dihidroorotase. Kemudian tahap yang keempat, di situ menggunakan enzim dihidroorotat dihidrogenase. Tahap 5 dan 6 menggunakan enzim multifungsional seperti UMP sintase dengan aktivitas enzim orotat fosforibosil transferase dan OMP dekarboksilase. Pada prokariot dilakukan 6 bagian enzim-enzim. Tahap pertama yaitu sintesis karbamoil fosfat. Pembentukan karbamoil fosfat ini berasal dari asam karbonat, kemudian glutamin, dibutuhkan 2 energi ATP dan juga H2O yang dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintase 2, maka akan dihasilkan karbamoil fosfat dan juga dihasilkan 2 ADP dan fosfat. Di sini jenis enzim karbamoil fosfat sintase itu ada 2 macam. Yang pertama karbamoil fosfat 1 ya, di sini enzim yang dihasilkan pada mitokondria itu diperuntukkan untuk pembentukan urea pada siklus urea dan juga untuk mensintesis arginin. Sedangkan karbamoil fosfat 2 di sini enzim yang dihasilkan di sitosol ya pada tahap pertama ini ya, itu khususnya pada tahap di hewan. Kemudian tahap berikutnya pada sintesis pirimidin yaitu pembentukan karbamoil aspartat yang dikatalisis oleh aspartat transkarbamoilase. Di sini karbamoil fosfat yang sudah terbentuk maka akan dibuat karbamoil aspartat ya. Di sini dibutuhkan 1 molekul aspartat yang dikatalisis oleh aspartat transkarbamoilase. Nah, bisa diperhatikan dari pembentukan karbamoil aspartat ini nanti nitrogen yang diperoleh dari karbamoil fosfat tadi ya, itu bergabung ke C pada karbonnya aspartat, maka membentuk karbamoil aspartat. Karbamoil fosfat di sini merupakan bentuk bahan yang sudah teraktivasi, ya, sehingga di sini tidak membutuhkan energi pada tahapan ini. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu penutupan cincin membentuk dihidroorotat. Pada karbamoil aspartat akan dibentuk cincin menjadi dihidroorotat ya. Di sini dikatalisis oleh dihidroorotase dengan nanti kehilangan air ya untuk pembentukan dihidroorotat. Nah, pembentukan cincinnya ini tadi berasal dari nitrogen yang mana dia akan berikatan pada
karbon yang di atas ya untuk ditutup. Pada proses penutupan ini disertai pelepasan air. Kemudian tahap keempat yaitu oksidase dihidroorotat menjadi orotat. Nah, dihidroorotat ini dia akan dibentuk menjadi orotat dengan katalisis dihidrogenase di orotat. Ya, membentuk orotat ini sebuah pirimidin yang bebas. Ya, di sini dia akan kehilangan satu atom hidrogen dan juga atom hidrogen di cincin yang berikutnya. Pada tahap yang kelima yaitu perolehan untuk membentuk bagian ribosa fosfat. Pada langkah yang ini terjadi pengikatan gugus ribosa fosfat. Jadi di sini terdapat donor dari PRPP ya untuk menghasilkan ini ya ribosa fosfat ya yang digunakan untuk pembentukan nukleotida. Di sini suatu orotat tadi yang merupakan pirimidin bebas itu bereaksi dengan PRPP membentuk orotidilat. Orotidilat ini merupakan nukleotida pirimidin. Reaksi ini dikatalisis oleh orotat fosforibosil transferase yang digerakkan oleh hidrolisis pirofosfat. Kemudian orotidilat yang disingkat dengan OMP tersebut itu mengalami dekarboksilasi menjadi uridilat atau UMP yang merupakan nukleotida pirimidin utama. Diagram ini merupakan ringkasan dari tahapan sintesis pirimidin. Yang mana tadi pada bagian tahap akhir ya itu terjadi proses dekarboksilasi OMP atau orotidilat ya. Proses dekarboksilasi akan melepaskan CO2 dan juga akan dibentuk UMP atau uridilat. Ini merupakan pirimidin utama. Selanjutnya untuk biosintesis UTP dan CTP ini bisa dijelaskan jika nukleotida bentuk aktif pada proses biosintesis dan konversi energi itu merupakan difosfat dan trifosfat. Nukleosida monofosfat diubah menjadi bentuk difosfat oleh enzim nukleosida monofosfat kinase yang spesifik dengan adanya ATP sebagai donor fosforil. Nah, misalnya di sini UMP ini akan difosforilasi oleh ATP dan juga UMP kinase untuk membentuk UDP. Kemudian interkonversi nukleosida difosfat dan trifosfat itu terlaksana oleh nukleosida difosfat kinase atau UDP kinase ya. Ini akan terbentuk macam-macam ribonukleosida ataupun deoksiribonukleosida. Kemudian CTP dibentuk melalui aminasi UTP. CTP di sini berasal dari uridin trifosfat yang merupakan ribonukleotida pirimidin ya, UTP itu. Atom oksigen pada karbonil C4. Nah, di sini atom oksigen pada suatu karbonil yang ada di C4 ya. Ini akan digantikan oleh gugus amino. Kalau pada mamalia di sini dibutuhkan gugus amida pada glutamin ya sebagai donor aminonya. Jadi donor amino ini berasal dari glutamin. Kemudian pada reaksi ini juga dibutuhkan ATP ya untuk proses aminasi tersebut ya. Nah, pada hal ini juga akan dibutuhkan H2O. Nanti akan dihasilkan bentuk glutamat ADP fosfat ya selain produknya menjadi bentuk CTP. Kemudian untuk pembentukan ini ya timidilat
Prekursor immediate timidilat itu adalah DUMP atau uridin monofosfat. Nah, di sini pada formasi pembentukan D-uridin monofosfat itu dengan cara deaminasi dari DCMP gitu ya, dari D-sitidin monofosfat atau dengan cara hidrolisasi DUDP atau D-uridin difosfat. Nah, untuk bentuknya sebagai rute utama seperti ini. Jadi uridin difosfat itu akan dirubah menjadi DUDP ya, di sini dengan proses deaminase. Kemudian DUMP di sini atau di sini merupakan prekursor timidilat itu juga dapat dibentuk dari ini ya sitidin monofosfat. Kemudian pada pembentukan timidilat ini katalisis oleh DTMP sintetase. Berikutnya mengenai biodegradasi pirimidin ya. Pirimidin ini yang bebas itu kan dapat diselamatkan dan juga didaur ulang membentuk nukleotida melalui reaksi fosforibosil transferase yang serupa. Di sini proses katabolisme atau degradasi itu mengakibatkan degradasi cincin pirimidin menjadi produk-produk seperti substrat aslinya, seperti aspartat, kemudian CO2, dan juga amonia. Kemudian untuk beta-alanin, nah di sini pada beta-alanin ini didaur ulang untuk mensintesis koenzim A. Katabolisme basa pirimidin, timin ini menghasilkan asam beta-amino isobutirat dan juga bukan beta-alanin. Jalur tersebut itu penting ya untuk sintesis ribonukleotida utama seperti ATP, GTP, UTP, dan CTP. Senyawa tersebut itu bisa berperan sebagai koenzim dalam metabolisme dan juga menjadi senyawa antara prekursor sintesis RNA. DNA di sini berbeda ya dengan RNA karena polimernya tersusun dari deoksiribonukleotida. Yang salah satu diantaranya adalah asam deoksitimidilat. Pada pirimidin ini kan mengalami pembentukan cincin dan merupakan produk akhir dari katabolisme asam amino beta yang ditambah dengan amonia dan karbon dioksida. Pirimidin yang berasal dari asam nukleat atau sumber energi di bawah pengaruh nukleotidase, pirimidin nukleosida fosforilase akan menghasilkan basa yang bebas. Untuk yang gugus amino baik dari sitosin ataupun dari ini ya, sitosin 5-metil sitosin itu akan dilepas sebagai amonia. Kemudian untuk pembentukan cincin atau penyelamatan dari cincin ya, cincin pada jenis pirimidin ini dapat dibuka dan juga direduksi oleh NADPH. Atom 2 dan 3 dari kedua jenis cincin itu akan dilepas sebagai amonia dan karbon dioksida. Sisanya adalah bentuk asam amino. Pada beta amino isobutirat dari suatu timin, itu sebagian besar akan diekskresi. Sedangkan pada beta-alanin dari suatu sitosin atau urasil itu diekskresikan atau dimasukkan ke dipeptida otak dan juga otot, kemudian karnosin atau anserin.